Apa sih bahasa hitam banget? Gelap. Iya kayak, tapi ada anjingnya tuh. Melet lagi. Anjir. Gua kira nyengir. Anjingnya si Melet. Iya betul namanya, kirain gue itu lu bakalan sibuk. Gue baru pas bersihnya dia enaknya udah bersih, kayak enak buat main nih, kagak dia romannya di grup, kagak ada yang rame gitu anjir. Enggak, aku belum masih nganggur. Itu udah capek kayaknya main sama Putri enak deh. Langsung kayak bayang-bayang lo aja. Aja ya. Ya udah gue mandi dulu. Terus gue chat lu. Ya sibuk iya, gue sibuk perubahan. Cuma siang doang tadi nganterin itu orang. Akhirnya dia tidak di Kranji lagi. Hahaha. Nggak kerja ya? Iya kerja. Iya lah daripada Kranji. Udah gak apa-apain. Lu mau pakai saus lagi? Udah enggak. Gue apa awalnya ngajak oh pancong, untuk aja lu langsung ngerti pancong. Gue pocong. Pocong udah lama. Pocong dalam hati gue. Lu menjadi pocong. Terus pocong, pancong. Po sama A ya keganti. Sekarang udah gak kayak dulu tau Put. Kayak Udah bener-bener bocah. manis banget gitu gak sih? Kalau dulu kan kayak masih enak ya. Kayak rasa pancongnya masih berasa, terus dikasih topping gitu ya. Sekarang kayak manis banget. Kayak Ini minumnya di sini ya. kangen jalan. Baru seminggu yang lalu kita main, kok kangen? Udah seminggu kita gak main. Ya pas sebelum gue sakit gitu. Kan sebelum sakit gue juga makan mie ayam kan. Awalnya kita mau makan mie ayam di taman, tapi pas di taman kok kita mau duduknya beremperan, nggak betulnya nggak rata ya kan. Kalau rata mah it's okay, nggak apa-apa. Harganya gue mau ngasih taman anak sama gue kan jauh. Enak yang kemarin gue kecil itu di danaunya. Itu Sunter gak sih? Tapi kata lu bukan. Bukan. Kayaknya Sunter tau. Iya ya. Itu di ini di Pulau Mas. Gue malah gak tau kalau Pulau Mas itu ada ituan. Ada di depan ini, di depan Tasmat. Kalau misalkan cuman gue nggak lewatin Tasmat, buat belakang. Ya pokoknya kalau misal itu ya posisinya di depan Tasmat gitu. Tamannya enak loh. Kayak swimming sih. Swimming apa sih? Swimming. Ya kayak gini lah, ada angin lah. Bener-bener adem, ada danaunya. Terus lu bisa kayak ada pohon apa namanya ya, aku lupa nih pohon apa. Benus. Bukan anjir, pohon gini. Salam. Pohon salam. Kamar. Enggak ada pohon yang gede itu namanya apaan? Itu enak kok, terus kayak Beringin. bukan anjir, ada pokoknya gue lupa namanya, pokoknya bagus dah. Terus kayak adem. Mangga. Pokoknya enak banget. Kadang ada pohon mangga terus kita petek gitu. Gitu. Ya belum pernah. Kayak buat bengong-bengong enak. Danau. Bisa buat renang nggak danau? Bisa. Nggak Nama timsah aja. Jatuh. Ini apa namanya? Ini jalannya pecah. Kepulauan Seribu, yang ke Curug, kita kaget tahu jadinya. Lihat nanti saja. Juga cuacanya lagi kayak gini, ini angin-anginnya. Gue takut lah. Tapi angin tapi nggak hujan. Iya, tapi kita takut.
terakhir kita beli ayam dia masih sendiri layaninnya ya. Kan sama bininya. Iya gue kaget udah punya 2 lagi. Apanya? Ada anak ya yang duduk itu. Oh iya, yang bobo sambel ya. Iya. Apa bininya dari dulu males datang ya, sekarang kayak nemenin, so sweet kali ya. Tapi udah sendiri betul tadi yang 17-an itu cuma ngecek yang kayak lu jadi konsumsi masak doang, nggak ikut lomba apa gitu. Lomba gua ikut Lomba apa? lomba Nyanyi, karaoke. jepit apa namanya? Jepit kaleng gitu, pakai tambal ban itu nggak sih diikat Oh, tali. Itu sama beras. Yang tadi gue ceritain, yang kayak menang. menang beras, Asik. yang kaleng kalah beras kan. Jadi tuh merasa kalau masuk ke dalam keranjang kita langsung ambil beras pakai sendok sebanyak mungkin sampai yang di antrian kita ini yang sebelumnya nyampe masuk ke keranjang itu gulanya sampai masuk bener-bener bisa masuk ke keranjang lagi kayak gitu. Udah itu doang, dua abis itu udah gue gak ikut lagi. 2 itu juga alhamdulillah berkontribusi lu memeriahkan 17-an. Terus tadi mak gue ngomong untung gak mau keluar, kalau kamu mau keluar ya 3-3nya gak keluar gitu kan. Ada gue gak keluar, abang gue gak keluar. Kalau kamu gak keluar sama-sama gak keluar, terus 3-3nya gak keluar gitu. Kan ditanya anaknya Pak RT sama sekali ini ngedekung ya, pernah nggak kayak gitu? Pernah dulu kan gue kan ngedek kamu gue gak keluar, gue males ya. Terus ya udah di apa namanya, Apa? diomelin gitu kayak kok gak keluar jadi gini gitu. Terus tadi aja kok gak ikut lomba pas awal-awal kan. Orang-orang kan mulai jam 9, gue kan jam 11 anjir. Nah terus habis itu soalnya kan gue kan kan training malam tuh jam 2 gue training sama kata gue anjing malam training yang menjadwal soal sini beda ya. Iya. Udah gue training tes gitu kan. Terus habis itu gue gak tidur ya, habis training gue gak tidur, gue udah sinetron anjir. Sinetron apaan? Itu yang cinta yang lain dah malah. Oh, Dinda Kirana ya? Dinda Kirana sama Oka. Iya. Waktu gue kayak sebanyak sinetron itu tuh yang cocok di gue anjir. Terus gue juga udah lama nonton kan, nonton sinetron. Tapi emang itu gue juga ngikutin anjir. Gue ngikutin nonton di tele. Nah abis itu gue tidur jam berapa ya? Jam 4 gue tidur. Tapi gak bisa tidur, gue tantrum anjing makan gula. Minum americano nggak ada gulanya. Iya, tapi kemarin gue gak minum kopi, terus gue minumnya nutrisari. Nutrisari manis banget ya. Dia asamnya tuh menurut gue nggak asam. Yang ini yang jus mangga tuh tau nggak ya? Iya. Dan gue bener-bener tantrum banget. Gue makanya bener-bener yang kayak banyak gitu loh. Jadi kayak mungkin kebanyakan nasi gula kan. Jadi tantrum. Gue tuh kok tantrum suka nangis. Kayak gue mau tidur anjing, kok gak bisa tidur, mata gue udah ngantuk tapi gue gak bisa tidur. Sama kayak gue berarti kayak gitu. Jadi gue tantrum, gue anak kecil anjing kalau udah kayak gitu. Terus udah akhirnya gue kesel, akhirnya gue gak tidur. Nah tidur tuh Gue kalau kayak gitu rasanya gue bikin kegiatan yang menurut gue capek biar badan gue lelah langsung gue pengen tidur. gak bisa gue buat tetap yang kayak apa ya, energi gue penuh anjing. Karena emang gulanya bener-bener banyak, kecuali kalau emang gue nggak bisa tidur tapi gula gue gak ada, kayak asupan gula gue gitu nggak ada gitu kan, udah berkurang, terus gue capek-capekin baru gue bisa tidur. Cuma kalau udah kayak gitu kan bener-bener full aja, bener-bener full gula kan, jadinya capek-capek apapun tetap nggak capek. Iya sih. Itu makanya gue kayak gue bukan manusia gitu loh. Terus cuma besok mau ini kan, akhirnya ya udah
gue merem-merem berapa jam doang tuh. Jadi dia udah kamar melek kayak nggak bisa gitu loh. Nah terus udah akhirnya jam setengah 11 jam 10 tuh gue mandi, gue pakai baju, gue sambil tiduran anjing, sambil tiduran. Terus gue kayak gue tidur setengah 11 baru gue turun, baru gue keluar bentar. Terus mak gue pulang, gue masak konsumsi, mak gue foto. Berarti lo ini belum tidur? Tidur perem melek doang, tidur ayam, tapi nggak yang tidur banget. Enak itu enggak kayak kita bangun, kita tidur lagi kayak gitu, kayak 10 menit tidur kita 10 lagi bangun kayak gitu. Berarti capek banget lo udah semalam gak tidur karena yang lo bilang tadi. Training terus Langsung masak dari jam berapa tadi buat konsumsi? masak jam emak gue yang masak. Lo tapi ngebantuin kan? Gue ngebantuin, cuman awalnya gue gak boleh ngebantuin, lo di luar gitu, wakilin gitu kan, udah di luar aja nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, terus pas makan tinggal gue mau ibuin, gue tata-tata. Terus ya udah abis itu. Tapi malu itu masak konsumsi yang buat 17-an ada yang ngebantuin yang kayak rame gitu. Rame kok, rame, ada bantu-bantu juga, cuman emang lu tau gak sih tadi ya pas makan tuh ya kan, maksud gue kayak lu udah dikasih makan, ayo ambil. Harus dijijelin dulu. Kayak harus dikasih dulu. Terus, tadi yang apa namanya panitianya tuh, ayo makan gitu kan. Terus pada nggak datang, kayak bener nggak ke dapur gitu. Jadinya kita harus nyamperin dia gitu kayak. Terus abis itu gue keluar kan, gue bawa satu soto tuh, gue keluar, ini ambil. Gue mau kayak gitu, gue kesel anjing di situ. Udah malah panas, keringetan, terus lu nggak mau ngambil, jalan kata gue tuh badok doang aja, lu nggak mau ngambil. Gue kesel, bakal gue udah kemarin udah, nih ambil, gue gitu kan. Itu langsung pada nyamperin, pas nyamperin itu tau gak sih, terpanci gede, gorengan gede, abis airnya, itu bener-bener ludes. Itu sotonya abis gua Bener-bener abis, ludes. Abis itu udah kelar. Terus lu tau gak sih, yang penitiannya itu kan temen-temen gue juga kan, satu orang sih temen gue. Terus ya sini gitu kan, iya nanti gue bilang gitu kan, gue disuruh gabung gitu. Ogah gue, udah gue langsung antarin ke Bara, soto juga gue antarin aja. Gue Bara ikut lomba? Ikut. Lomba apa dia? Banyak dia mah. Nah, anak kecil. Iya. Nah terus habis itu iya gue gituin tuh kan. Terus sama tiba gue ogah banget. Jadi yang panitia yang muda-muda tuh pada ngumpul. Itu setelah lomba 17-an itu ada evaluasi nggak sih, kayak hari ini tuh lombanya sukses atau enggak, terus apa yang kurang gitu? Tadi itu cuman lebih enggaknya apa sih namanya, Apa? kayak dananya masih lebih 150-an tadi kan lebih, terus diputar lagi. Nah terus habis itu yang panitianya yang ibu-ibu tuh ketuanya kan bilang kan manggil emak gue kan mbah ya, mbah apa namanya, saya nggak ini ya, nggak minta gitu kan. Habis itu ini buat mereka aja yang anak-anak diputerin lagi duitnya gitu kan. Terus ya udah, maksud gue kayak lu udah tahu yuk, gak usah diomongin anjir, udah gitu loh. Dia pengen validasi, gue nggak minta tapi udah kayak pengen itu, paham bener gak sih? Dan lu tahu gak sih, dia bilang kan ya, apa namanya, sebelum lomba gitu dia bilang kan, ini kan Novos juga saya yang beli pakai duit saya mbah gitu kan. Ya udah, lu harus validasi banget anjir. Emak gue aja nggak harus validasi kayak gitu. Maksud gue ya udah, kalau misalnya kayak lu nggak ikhlas nggak usah. Daripada lu kayak gitu seakan-akan diungkit nggak sih? Cuma beda orang kayak gitu dah. Nah terus udah tuh kan, terus apa namanya tadi tuh kayak snack ditaruh di plastik merah warna itu, ditaruh di kantong plastik, dibawa pulang kan. Dia nggak mau duitnya tapi mau snacknya mungkin. Terus ada tuh tetangga gua buat
kan datang tuh kan, datang terus menang kan dia kan, menang tuh, cuman kayak kebingungan gitu loh. Oh menang kebingungan. Kayak itunya mana, dan di situ kan ada emak gua kan, itu tuh apa namanya, mana itunya kadonya nih, kan menang kan, terus diem gitu kan, diem. Oh itu tuh gitu kan, terus yang dikasih. Itu yang organisasinya tuh kayak emang nggak ada kayak buat perlengkapannya mana, kayak ada tugas-tugasnya gitu kok ya? Ada, cuman gue nggak ngerti karena emang gue nggak ikut dan gue juga nggak ngerti Ya. Jadi ya udah, gue mau ikut juga males duluan, pasti rapat-rapat terus kalau kayak gitu. Iya, rapat mulu, rapatnya juga kadang kan di rumah gue gitu kan, cuman emang gak ya tertarik di rumah gue, kadang di rumah yang ketua yang ibu-ibu ini gitu. Terus maksud gue kalau misal kayak gitu kan belanja gitu ya Putih, maksud gue di list sama ditaruh di grup, biar tahu transparan harganya berapa, harganya berapa, ininya berapa, segala macam. Tadi tuh nggak kayak gitu. Tadi tuh lu tahu nggak sih, tadi kan misalkan kayak di rumah gue tuh setelah kelar lomba tuh kan ngumpul dulu kan di rumah gue. Terus tadi tuh kan kayak langsung bilang ke temen gue ini yang bener-bener panitia gitu loh, ibu-ibunya, tadi berapa gitu kan kemarin gitu kan. Nah dia bilang 2.600.000 berapa gitu. Terus lah kata gue, terus ibu-ibunya kayak langsung kayak bilang, kalau saya sih nggak ikut-ikutan masalah duit ya mbak gitu kan, bilang ke emak gue kan, nggak ikut-ikutan masalah duit. Kalau misalkan masalah duit mereka muda ya, kalau misal is okay, lu ibu gak punya permasalahan duit, cuman maksud gue lu kasih tahu nih kalau misal masalah gitu harus dirinciin. Iyalah. Dari snack berapa, beras berapa, hadiah berapa, dopes berapa, itu bener harus dirinciin, taruh di grup ya, aku tuh tahu rinciannya berapa gitu. Ini enggak, kayak langsung kemarin dapetnya berapa, udah kayak gitu, kayak diomongin gitu doang. Cuma udah diomongin kayak dapetnya berapa, terus pengeluarannya berapa, udah selesai. Nggak segampang itulah. Iya, nggak segampang itu. Dan lu salahnya pas bikin laporan yang buat ngasih apa namanya, nggak sumbangan doang, yang buat rinciannya segala macam nggak lu bikin. Iya, gitu. Harusnya lu bikin, lu kasih tahu nih ke emak gue, nggak apa-apa deh kita kan semisal nih mbah gitu kan, kan mbah ya, mbah ini segini ini sama sekali nggak ke siapapun, kayak ibarat dia belanja terus dia tentuin itu, harganya segitu, harganya segitu. Terus pas kelar lomba kemarin dapatnya berapa, 2.630.000. Nah ya 2.630.000 udah tuh, udah sisanya 150 berapa gitu tadi kan. Itu mah totalnya doang. Iya, dan itu langsung. Nah kalau ngomong totalnya dia bisa ngomong asal juga bisa, nggak sih tambah-tambahin aja. Iya, awalnya tuh sebelum dia ngasih apa namanya Put, apa namanya, kumpul di duit, dia cuma ngasih sisanya doang. Ini mbak sisanya 150 gitu kan. Nah, terus duitnya nih buat kemana gitu kan, ya mak gue yang nggak mau dong kayak pecah masalah duit kayak gitu, itu urusan lu gitu kan. Dan mak gue juga ya udah capek, udah sibuk gitu loh. Mak gue juga sebenarnya kan itu di RP juga. Nah terus ya bisa dimanfaatin, jadinya kalau dia belanja-belanja bisa aja dia kurangin itu kan, kita nggak tahu ya manusia atau gimana kan. Udah ya kita percaya aja mungkin emang itu. Kalau semisal masalah-masalah kayak gitu mungkin bisa dievaluasi di ibu-ibu ini yang ketuanya. Kalau mak gue nggak ikut campur itu, mak gue angkat tangan, mana tuh buat urusan mak gue juga. Masalah kayak lomba-lomba gitu buat urusan mak gue gitu kan. Tapi kan tetap aja kayak karena itunya nggak transparan kayak rinciannya, kan kita yang
dikasih tahu. menikmati kayak kok hadirnya segini padahal budgetnya lumayan Ya, gitu. harusnya sih seperti itu ya. Cuma nanti dah tahun depan gue audit lagi. Ntar gue bantu dikit gue audit lagi. Iya tuh kan lo sebagai kan bapak lo cuma setujuin, lo sebagai anak mungkin tahun depan bisa lihat rinciannya lagi biar kan gue kan transparan. kemarin tahun kemarin gue juga Itu berarti bapak lo jadi RT tuh bakalan seumur hidup sampai enggak, pengen 5 tahun. Tapi dia bener-bener yang kayak udah 10 tahun kan. ya makanya ronde lagi lanjut ke bapak. Tapi kan kayak gitu setiap ada pemilihan RT kalau orang nggak ada yang pemilihannya, nggak ada kayak nggak ada yang nyalonin. Jadi kayak ini bapak gue lagi gitu. Nah terus tapi kalau di RT lo misalkan ada orang minta tanda tangan atau apa, ada pengen lagi nggak sih? muncul lagi Sekarang kan nggak ada gitu kan? nggak ada seikhlasnya. Berarti sama kayak di RT gue yang pas yang RT gue yang baru yang itu baru itu dipatokin kalau gitu sampai gue minta kemarin sejuta, kalau nggak dikasih kagak mau cap. Gue bilang banget aja Kalau gue nggak. bagus itu anti suap berarti Nanti. Nah terus soalnya kalau misalkan di rumah gue prinsipnya yang jadi RT harus kerja. Tapi juga sih harus banyak pekerjaan. Soalnya ada pun kasus dia RW sih, dia nggak kerja. Lu tau nggak sih duit kayak duit kas RW gitu dimakan namanya berjuta-juta anjir. tapi kalau RT itu digaji juga nggak sih? Digaji sebulan 2 juta. Lumayan. Ya lumayan, cuman emak gue bilang mama sehari harus dapat segitu baru sebulan, nggak bisa gitu. Ya, tapi kan karena ini sekalian kontribusi buat warga lah. Cuman emak gue emang nggak yang 100%, masih kayak 30% lah ya. Itu bener-bener kayak 30% ke pure ke warga. Tapi kalau misalkan di warga lu gak ada yang nyalonin sebagai RT lagi dan bapak lu nggak mau, terus siapa yang mau jadi RT? Ya gue nggak tahu. Sebenarnya bapak gue juga nggak mau. Iya kan? Kayak ganti karena dia udah sibuk dan nggak bisa pesan ke warganya gitu. Itu yang pertama. Nah terus emak gue juga nggak bisa yang pesan ke warganya juga. Iya kan? Karena yang namanya RT itu harus 100%. Karena kayak lebih bisa mantau. Terus kayak segala macem lah itulah gitu kan. Tapi kan sedangkan kalau misalkan bapak gue lagi nggak bisa karena gimana ya, mbak gue juga jualan, kebutuhannya banyak. Kalau misalkan yang ngambil RT juga nggak cukup kayak gitu. Banget tadi habis lomba bener-bener mbak gue ngejelasin anjir nggak bisa, nggak cukup untuk kebutuhannya tuh banyak, segala macem ngomong lah kayak gitu. Terus respon yang lainnya ya bener juga sih Bu RT gitu kan. Terus juga kemarin tuh yang gak kerja gitu, terus duitnya pada dimakan sama dia sendiri, yang RW itu yang ada duitnya tadi gue ceritain. Iya, apa yang berjuta-juta karena dia gak kerja. ketahuannya itu gimana? Gue gak ngerti dah, mau ada di langsung diceritain. Tapi betul lu dari awal pas bokap lu jadi RT tuh emang ngajuin sendiri atau karena dipilih orang, wah ini cocok aja jadi RT, Gua dia nggak tahu tahu. gitu. Tiba-tiba di RT aja. Terus sebagai anak lah bapak gue RT. Iya lah, bapak gue RT anjir gitu. Orang pada gak punya tanda tangan kayak gitu. Terus kadang bapak gue tuh kayak tanda tangan di kertas. Jadi kalau semisal bapak gue nggak ada, gue cetak gitu tanda tangannya dia. Jadi kayak lo nggak usah nungguin bapak gue lagi, kayak tanda tangan kayak bekas dari bapak gue yang di kertas itu aja. Kayak gue jadi kayak digital aja ibaratnya gitu, scan. Enggak. Jadi kan misalkan kayak ada yang bos apa kan ke rumah diminta tanda tangan. Nah kan misalkan bapak gue ngajak kan nggak bisa dong, nggak dapet tanda tangan. Nah caranya bapak gue naruh di kertas tanda tangan, nanti gue cetak di kertas itu loh. Oh, ya. Paham gak sih?
Iya. Lu ikutin tanda-tandanya. Ya, jadi kayak nyeplak gitu, Ngejiplak ya. ngejiplak gitu. Iya, kadang gue gituin aja kan. Terus nanti kayak gue cap aja nih, terus kan kalau dari tangan dicap tuh, dicap udah gue kasih ke orangnya nih mas. Gitu. Tapi kalau kayak gitu udah dari RT kan, kayak nggak, bukan custom kayak lo beli sendiri kan. Enggak dari RT. Kayak misalnya stabilo habis tuh udah ada refilannya dari itu Terus kan. kayak buku-buku gitu-gitu. Terus yang kayak template apa namanya tuh, surat RT lo gitu kan. Surat keterangan gitu. Itu udah dari sananya. Gimana jadi anak RT selama 10 tahun ya? Repot anjir, kayak bikin gue emosi. Kan jadinya kau mengikuti kontribusi warga. Oh, Enggak RT juga gue sih segini. sebenarnya. Iya sih, cuma gue nggak yang berkontribusi sebanget itu sih sebenarnya. Kayak gue cuma mau ngelurusin aja gitu yang benar, yang kayak gimana segala macam. Cuman kemarin emang gue sibuk kerja juga, gue juga udah males. Ya sih. Ya udah akhirnya gue nggak ikut. Cuma yang kemarin tuh yang gue audio cuman ya kalau semisal yang ikut lomba yang dapat hadiah gitu loh, kan yang nggak ikut yang nggak usah dapat hadiah gitu. Terus yang menang kalah tetap dapat gitu kan. Dia itu doang, jadi kayak biar adil, biar kalau udah bayar jadi dia dapat gift juga gitu. Kan hak mereka. Kalau ini walaupun dia Ini kalah, enggak, ini cuma enggak dong. itu banyak itu udah gue audit tapi mana nggak ada, berarti omongan gue nggak digubris. Padahal mereka kan bilang kerjasamanya. Terus kan kemarin tuh kan belanja tuh ya Put ya. Itu kalau yang itu ngandung kayak Karang Taruna kan? Itu Karang Taruna yang jadi panitianya sukarelawan atau kayak dipilih atau gimana? Ya dipilih-pilih yang ada di depan mata aja. Soalnya kan ya kayak gue kan dikit ya warganya. Jadi kayak ya udah kayak misal nih ada anak muda kayak lu nih misalkan, ayo Put ikut gitu, ayo kita Karang Taruna gitu, kayak gitu. Jadi kayak diajak gitu, dia mau ikut gitu. Dia makan Ini dimakan kayak gitu. udah kamu cerita terus kagak makan cuma Makan bentuk gua makan kok. Ya gue juga disuruh ikut Karang Taruna, gue nggak mau. Si ikut lomba juga nggak mau, di rumah doang lah. Nah terus itu tuh tiba-tiba jadi aja gitu ya, pas masuk ke grup gue ya. Kayak ada Karang Taruna. Padahal dulu tuh gak tau, kayak cuman yang mau ngurusin aja gitu loh. Udah nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ada tuh yang ngurusin saat panitianya itu sebelumnya tahun kemarin sama apa beda? Beda kan, Tapi kirain gue tuh cuma ketuanya doang, tapi Enggak. anggotanya terus Enggak, beda. Dulu tuh nggak ada anggota. Oh, Dulu tuh kayak bukan abang lu lah gitu, orang-orangnya. Iya kayak gitu, cuman berapa orang ya? Cuman dua. Cuman 2 orang doang. kasih batuk ngerangka. Yang lurus-lurus kayak gitu. Iya. Ya.
putih yang tidak dingin. Tapi tadi gue beli kopi jago, terus gue apa namanya udah habis, gue taruh freezer jadi beku. Minum kopi jago aja. Enak kopi jago. Enak. Cuma lu gak suka yang jago, Suka. berarti yang Manis. kopen gitu. Open FM. Terus apa namanya? Nescafe. Oh, aku gak suka kopi tapi gak suka pahit. Mana ada kopi nggak pahit? Kopi pahit anjir. Jadi kagak pahit. Kan kopi itu. Makanya gue nggak suka kopi jago tuh, manis banget. Gue pernah beli sekali, bilang enak banget, manis, gue nggak suka. Terus saya bilang ya udah, gue nggak beli lagi. Sejiwa lu nyobain. Kan nanti ada jago yang Americano. Cepat aja enak, Enak. asem doang. Terus kayak dominan asem gitu lah. Kan rata kan pahit asem gitu. Iya. Dia bener-bener yang asem doang. Jadi kayak gue makan jeruk banget. Terus yang sejiwa udah pernah nyobain? Nih, jago doang. Yang keliling gitu baru jago. Yang di depan bola mata gue jago doang. Sama haus. Iya, itu di mana-mana. Harganya gue nggak tahu. Sejiwa gitu nggak tahu. Yang jumbo udah jumbo yang Majara ya. Yang mana sih? Yang jumbo yang waktu dulu lo pernah dibawain, gue dibawain sama Jara, yang coklat. Jumbo. Bukan hanya bukan rimba. Oh, Rim. Jumbo. Jumbo ke rimba jauh banget. Gue lupa. Ya itu udah nyobain. Itu enak. Enak. Tapi kan lu kopinya apa? Kopinya Iya. enak. Itu enak sumpah. Tapi di Rawamangun nggak ada. Jadi kalau beli ke Majara. Jauh banget ya. Nggak jauh, dekat, masih di Jakarta. Nggak mampir luar daerah. Ada di situ di rumah jarak belinya. Ini Jara mana Jar? Di Rawamangun aja apa namanya? Kopi ya? Apa sih itu yang kopi itu? Nescafe. Bukan kopi ya? Apa sih namanya? Yang C. Oh, tahu. Apa itu yang kemarin? Kau. Yang kafe ya? Yang kemarin yang di depan bakso itu tuh. Kau. Udah nggak ada di Rawamangun, ini udah permanen tutup. Bukan yang kayak pas kita apa? Pas itu ya? Ininya buka ya? Buka. Lu pas udah tidak pernah makan di sana lagi kan? Udah nggak ke Depok lagi. Udah bosan lu dulu. Iya. Gue nggak makan sana lagi. Terus bar. Fisbar. Udah ke Depok lagi ya. Gue masuk ke Depok lagi, setiap temen gue sidang gue dateng. Ini kok juga kayak gitu. Kondangan akademik. Udah temen gue 15, 12 gue dateng ke rumah anjir. Temen gue tuh 4. Gue kuliah nggak begitu demen berteman. Itu kayak cuma sekedar, tapi gue kayak gak enak aja gitu. Makanya gue beda sendiri kata temen-temen gue di kampus. Orang pernah gue Yang kerjaan juga bakalan sendiri loh. orang pernah apa namanya kelompok. Yang lu cerita kan lu kelompok tapi lu kerjain sendiri terus lu presentasi sendiri. Gue sendiri
Karena kalau soal ngelompok gak akan kalah-kalah kan Jet. Lebih baik gue sendiri. Bener dong. Udah malah ngoding lagi di website. Bayangkan aja gue sendiri. Terus disuruh bikin voice note gitu buat voice di apa namanya, suara di websitenya. Jadi kayak gue bikin, jadi kayak gue rekam suara gue dulu, baru nanti gue taruh di webnya itu. Kayak gitu aja. Dan itu gue sendiri dan alhamdulillah setelah selesai gue presentasiin gini udah. Tapi emang kalau itu mendingan sendiri itu lebih gercep gitu. Kalau Iya kelompok tuh kita harus nungguin ini yang lama banget sih progres, kita mau ngerjain yang lainnya tuh kayak nggak enak iya banget lagi sih. bener lagi kayak nggak enak. Tapi kayak kita sih tetap ngomong kalau saya pas dia nggak kerja pak, bodo amat dibilang gue ember apa, yang penting masa iya kerjaan dia juga Pernah gue kayak gitu. Jadi gitu kalau misal temen nggak kerja gitu bisa lapor ke dosen gitu kan. Habis itu gue lapor, dia dikelarin dari kelompok gue. Habis itu ya udah kita jalan kelompok yang ada aja. Dan semenjak itu gue sendiri. Dan ya gue sendiri. walaupun itu pas kita ngadu dia ngomong-ngomong biarin. Enggak, kalau dosen gue agak ngomel. Itu yang kita laporin anak itu loh. Kalau enggak biasa aja. Karena dia mengaku kesalahannya dia. Bagus lah. Cuman ada sih yang Tapi lu pernah nggak dapet kayak kelompok susaan gitu? bener. Karena gue gimana ya, gue tuh orang-orang nggak yang berbaur gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue datang, ya udah, gue datang gue belajar, gue nggak yang berbaur. Kayak misalnya ada kelompok gitu kan, kayak gue mau ini, gue mau di sini kan, akan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gak dapet kelompok, kayak ngecek atau enggak pas di kelas nyamperin, lu masih ada sisa kelompok nggak gitu kan, biasanya begitu kan. Gue enggak, kayak ya udah gue dapet ya syukur, enggak gue bisa sendiri. Asli kita sama Kayak aja. seterah kayak gitu. Gue Nggak bisa ngerjain, gue ada joki, tinggal gue bayar. Udah keluar, yang penting gue kuliah jadi duit, benar, ada Tuhan, benar, ada orang tua, udah. Jangan terlihat kita kasihan karena kita dapat sisaan ya gitu. Udah gitu loh, gue sekarang kayak gitu aja. Kalau gue sih prinsip gue kuliah kayak gitu ya, yang penting gue ada niat kuliah yang benar, gue ada duit, gue ada iman, gue ada Tuhan, udah hancur. Yang bantu lu siapa lagi kalau bukan diri lu sama Tuhan gitu. Gue juga dulu kayak gitu, tapi gue pernah sempet ada di titik dimana kayak gue pengen keluar kuliah itu di semester pertama. Pernah gue semester 5 gue mau keluar. Salah gue kayak bener-bener lingkungan gue toksik banget, kayak kita sekelas tapi gue berasa sendiri, paham gak sih lo? Itu kayak aduh, gue kayak gitu. Gue pengen keluar banget kayak tapi ya udah, masa kita kalah sama keadaan. Cemen banget lo, gue berasa digituin aja. Gue bisa beradaptasi aja gue. Ya, itu pas mau semester 5 Lu nyerahnya kenapa? gue capek. Gue capek kuliah. Terus kayak gue nggak ngerti sama pembelajarannya, kayak ngoding gitu gue nggak ngerti. Terus kadang tuh kayak ada kuis di pagar atu-atunya, tau gak lo? Nah gue kayak gue takut gitu kan. Dulu tuh mental gue masih mental cemen anjing. Tapi lu semester 5 lu kayak lu udah, kalau lu keluar sayang banget gitu, kayak itu mau semester 5. lu berarti dari semester 1 sampai ke 5 itu tapi lu bener-bener gak ada don paling don tuh semester 3 pun. Sumpah gue don parah. Apa ya, gila, IPK gue kecil 2 waktu itu, IPK gue 2.
IPK gue 2, mbak gue marah-marah, kamu gimana sih IPK sampai 2 begini gitu. Terus gue nggak tahu. Tapi kalau wisuda kagak disebutin IPK kan? Ya kalau yang itu disebutin, kalau yang tinggi. Oh berarti gue enggak lah ya. Kalau yang 39, Kirain gue yang walaupun jelek disebutin gue. Aduh. Pokoknya apa namanya, kita ada buka kecil segala macam, gue bener-bener down di situ dong. Cuman gue nggak mau keluar. Tapi terus dari down itu lu motivasi diri lu gimana? Ya gue belajar sih. Ya kayak biar bisa bangkit ya. Kan udah dia tuh kayak ngelakuin visi dia tuh kayak Gue ngelakuin kayak yang tadinya gue nggak belajar, gue jadi belajar. cara membangkitkannya gitu Hmm. kayak itu gimana? Emang kita ya niat anjus, lu semangat. Yang tadinya di kelas lu cuma main HP, bener-bener gue rekam suara dosennya, gue rekam, gue dengerin sampai Apa lagi? rumah kayak gitu. Terus apa jawaban TS agak ngasal, gue belajar lagi. Tapi lu pernah nggak sih kayak di kelas tuh yang udah dibilang kita kan sendirian ya di kelas, kita punya teman tapi kayak berasa nggak punya teman. Kita satu pelajaran kita nggak ngerti, kita pengen nanya tapi kayak temennya kayak pas ogah-ogahan. Kita pengen nanya tuh kalau gue bisa, gue bisa cari sendiri, nggak perlu lu, paham Kan nggak sih? ada ChatGPT. Iya, kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi udahlah kita tugasnya ngerjain soal ChatGPT, mau itu bener atau enggak yang penting kita udah usaha. Kita malas banget tanya ke teman kelas kayak ini gimana sih ngajarin. Kadang gue nanya sama ketua kelas sih kalau kayak udah mepet gitu. Tapi berarti ketua kelas lu ngomong kayak ini enak banget gitu. Gue pernah kayak itu, kagak gue kayak gue ngomong berarti kayak ngomong terus dijelasin lagi yang lu nggak ngerti gitu. Bagus lah. Saya gue kadang kan dari mana kayak ngasih materi kan, terus nanti kayak gue tanya cari GPT gimana, ya udah gue paham. Itu berarti lu nanya ke ketua kelas tuh kalau lu udah bener-bener buntu, lu cari GPT kalau ini. Kalau semisal kayak cek GPT kan gue harus ada materinya dulu. Iya. Gue nanya kan caranya, misalkan kayak jadi kayak gitu kayak gimana gitu loh, caranya tuh kayak gimana. Dan gue nanya dulu nih ke itunya, ke ketua kelasnya kayak ya, materi matkul ini udah dikasih belum itu kan. Kalau kamu udah dikasih nanti kan bisa di grup tuh, gue install, gue tanya ke ChatGPT gini dia dijelasin segala macam. Oh begini udah. Tak kalau misalnya kayak gue pengen lebih dalam tahu, gue cari tahu di YouTube, ikut bootcamp segala macam. Tak kalau udah gue tahu, baru nanti gue terjun ke dunia kerja. Gue cari tuh loker yang deskripsinya itu. Udah kalau keterima ya gue kerjain. Oh begini ya, ternyata ya kayak gitu. Kalau gue kayak misalnya kayak desain UI gitu kan di mata kuliah gue kan ada tuh. Terus ya gue cari tahu gimananya. Terus kayak apa namanya tuh, sistem informasi manajemen itu loh, lu tau kan? Biar pernah nggak di mana di titik satu titik dulu lu kayak udah nyari kemana-mana materinya, jadi dosen nggak dikasih. Ada tuh tapi di su.ku ya. Atau enggak kayak gue tanya ChatGPT kalau mata kuliah ini materinya apa aja ya gitu. Misalnya tuh gue kayak gitu. Jadi kayak gue mau nyari tahu gitu loh. Kalau misalkan gue niat, gue cari tahu bener-bener sampai akar-akar, pas gue cari tahu. Gitu. Terus kalau misalnya kayak ada yang salah nih, kita gue perbaiki salah di mana ya gitu. Kalau gue kayak gitu kayak belajar. Kalau misalkan udah dapet satu, itu gue pelajarin yang kedua. Jadi kayak bener-bener ke switch gitu loh. Tamam. Jadi kayak gue tahu banyak hal. Terus keren.
sudah meratai masa-masa perkuliahan dari dunia pertemanannya, pelajarannya, lingkungannya. udah pun lingkungan toksik semua, toksik aja. Geng-gengan lah, dramanya. Kalau semisal toksik sebenarnya masalah-masalah kayak muka dua gitu ya bang. Cewek apa deh cewek tuh muka dua sebenarnya kayak gizi banget gua. Penjelasannya masih ada kan? Ada banyak yang kayak Yang jelas sama dosen lah, Banyak. bilang ini lah. Ngapain sih lu ngejelas dosen biar bagus apa gimana anjay? kayak seseorang aktif lah, jawab ini itu gitu. Lu pernah nggak ada teman yang bener-bener jago debat kayak terus ya lu debat itu udah udah selesai aja debatnya itu pengen pulang loh. Enggak sih, Nunggu kritis banget sampai nungguin dia selesai debat anjay. Jadi kalau misalkan sama itu kan kalau pertama pasti ada pertanyaan ya, itu kayak aduh ini dia nanya apaan pasti panjang banget tuh. jarang sih yang kayak gitu. Nggak yang ada kalau aktif kayak debat gitu. Ya benar-benar sampai debat banget nggak ada. Cuman kalau jelas kayak pertanyaan 1 sampai 2 pertanyaan tuh ada. Tapi enggak kelompok tapi udah disuruh diwajibkan untuk ada pertanyaan jawab sebelum maju tuh kayak udah calling-callingan Ya gitu. udah. berarti ngerasain juga. Jadinya udah lu jawabannya ini biar gue bisa. Mendingannya tuh kalau nggak calling-callingan gitu misal kita dapet kelas yang susah dapet sinyal nggak bisa lah kita jawabannya gimana. Tapi lu kalau waktu dulu yang kuliah kalau live itu harus ke Depok. Ke kampus Itu yang deket lampu Gondes. merah. Ini gue liat Gondes ternyata lumayan deh tempatnya begitu. di situ Aku tapi belum pernah makan, kamu udah? udah refill tau Westa sama itunya, Emang. tapi sempit tempatnya. Kan kalau itu kan kadang makannya di situ kalau mau pulang sama temen gua. Kan temen gua di Buaran tuh rumahnya kan. Kadang kan bareng pulang gitu. Tapi capek anjay, itu namanya kalau ke Depok naik motor. Lu udah lebih enak naik motor ya. Pegel cok. Belum kalau macet. Lebih pegel naik kereta aja. Ternyata kalau dapet tempat duduk enak, cuma duduk doang. Belum ke Manggaran dulu, udah capek. Belum kalau mau ke Den naik angkot. Dia angkot. Kalau ke Dik atau ke kan naik angkot dulu biar ke stasiun Pondok Cina. Dia bukannya dekat stasiun. Kalau baru. Dan gua kalau misalkan dari dia mau ke Lenteng Agung lagi meh, gua selalu ke salah satu putaran itunya meh. Putarannya mana sih? Itu yang putaran melingkar-lingkar yang arah ke UI lah. Lah, ingat kan yang waktu dulu kita ke Depok, gue yang bawa kita nyasar kemana? Ke UI kan? Situ mulu sasar. Ya maksudnya kan kalau misalkan transportasi umum harus naik angkot dulu lanjut. Entah mau ke D atau mau ke Apa? Bener tuh kalau yang punya gedung cuma kedokteran. Khusus kayak gedung apa yang di dalam itu yang nanjak. F8. Fakultas lainnya nggak ada. Mungkin tergantung UKT kali.
Ada UKT, ada fasilitas. Dulu gua kirain tuh yang Kalimalang itu khusus ekonomi doang, tahu ternyata campuran. Kirain kayak punya gedung sendiri-sendiri setiap fakultas. Udah gue rasain semuanya di mana namanya tuh, di F8, di F6, Gue apa cuma seminar doang. di J1, J5, J, iya D, E, Gue belum pernah. K. Enggak. Udah. Kerawang nggak sih? Iya, Tangerang ini nih. Iya, Tangerang. Gue palingan karena gue bekasnya J semuanya ada 1, 2, 3. 2 enggak. Tadinya tuh gue Labcom kan. Nah Labcom tuh gue region apa namanya, region J1 diganti gitu karena kan di sana kan nggak ada. Di Salemba kan lab buat LSP doang. Nah ditaruh lah di region J1, cuman dipindah lagi ke J5. Ini aku bingung ya. Dia kelasnya banyak, tapi banyak yang kosong. Ada lift. Ya pakainya kalau ada seminar doang. Naik tangga. Cuma ngerasain gak sih? Kalau gue cuma 1 tangga doang, lantai 2 udah. Enggak yang kemana-mana. Walaupun 1 tangga yang di depan lu naik gitu doang. Kirain yang kalau dari parkiran kan kita walaupun ke atas harus lewat tangga darurat kan. Oh enggak. Kalau gue kalau parkir Tangga darurat atau pakai tinggal masuk ke pintu langsung kampus kok. Tangga darurat mana? Enggak, gedung yang ini yang baru. Kan ada 2 gedung. Kalau gue yang 1 ininya tangga darurat. Yang dekat J1 tuh, J1 yang ada tulisan J5 itu nggak sih? Kan ada 2 gedung. Enggak, gedung lama anjir. Misalnya berapa pokoknya. Ada yang di tengah sini sama sini. Yang di belakang. Iya, gue yang di belakang. Oh, di belakang. Yang dekat ini, yang dekat kantin. Oh, situ. Kirain gue yang depan sini. Enggak. Pasan aja kita POV-nya beda. Lu bingung tangga darurat. Tangga darurat atau tinggal masuk doang gitu. Di situ, di dekat yang di belakang, yang dekat kantin. Dan malah kalau misalkan itu kan pagi ya. Bakal pagi kadang tawaran dulu di situ ada Brimob. Kan nungguin dulu, kata gue pagi-pagi mending lu bakal kerja atau nggak bakal sekolah daripada lu tawaran di sini, kata gue. Anjing, kata gue nggak tahu sekarang kayak udah biasa aja karena emang di dekat rumah gue tawaran dulu kali ada kejagal, kata gue. Gue latihan aja, kata gue. Ya lu liatin maka lu mau ikutan bawa apaan? Bawa pulpen. Kan orang kan ada yang takut. Bawa golok yang buat main ayam. Goloknya gede kali. Kembang gue deket jagal kali ya. Kan tawaran mulu di situ. Minta petasan, tak apa. Belakang. Kirain gue dulu ke Monas. Enggak. Ngapain aja? Bosan. Gitu doang. Itu udah tuh pacara. Gitu doang aja kan. Ada ini apa kayak gitu, badut ya Monas ya. Ntar gue lihat. Gue dari pagi ngajakin, ayo deh ke Monas, pengen lihat pacara yang apa namanya, apa pesawat-pesawatan. Udah ngapain, ngeliat aja dari TV. Itu memang gak ngerasa pas waktu pengen 17-an tuh ada pesawat dari atas terus
suara pesawat lewat. Suara pesawat. Heeh. Gue nggak denger apa? Mungkin gue nggak denger apa emang gue nggak tahu dah. Gue liat mulu dari atas. Latihan. Kan suara motor doang tuh kayak gitu tuh. Yang gue denger. Nyaru kali ya. Iya. Nah kan depan rumah lu emang apa namanya jalanan yang buat lintas motor. Kalau gua kan tepi. Yang lu kenyang lu? Enggak. Enggak. Lu tapi udah makan nasi kan? Oh iya kan lu tadi ngomong juga udah makan soto. Lu pakai nasi enggak? Pakai. Enggak, bagus. Pakai apa enggak ya? Gue nggak tahu dah. Dah. Gue lupa lagi. Lu bilang lu tadi udah ke FM. Tapi kan beli kopi. Iya. Terus lu semalam nggak tidur. Tidur ayam. Lu nggak ngefek Apanya? kopinya? Agak ngefek. Takutnya ngefek lu nggak tidur lagi. Tergantung kopinya sih. Kalau kopi yang americano, ya. Jadi nggak americano. Ini apa namanya? Apa namanya? Macchiato. Terus gue bagi-bagiin dah. Buat saya teh. Ganjret, ogah banget gue ngasih mereka. Kirain Mereka aja nggak ngasih gue. yang panitia itu. Enggak, paling kayak ke mbak gue. Keluarga lah. Keluarga aja. Dia aja beli jago. Dia beli jago ya. Ya iyalah jago, gue beli FM. Ya nggak bagi-bagi. Tawarin aja enggak? Dibawa pulang. Langsung dibawa pulang gitu kalau yang masih ada gitu kan. Mereka kayak langsung dibawa pulang. Dalam hati gue beli FM gue beli FM. Kata gue jago timbang 8.000. Gue beli FM. Gue kesel banget anjing. Ya udah ya gue beli FM 10 biji gue beli. Lu tenteng-tenteng Iya, buat lo. kan ada itunya kan, powerback. Nah kan sebelumnya kan gue kan juga beli juga, terus ada tempatnya kan. Nah gue simpen dulu di tawa. Tadi pakai tawa belinya nggak? Ya udah, sih gue tenteng nih, gue giniin. Gue kesel banget aja. Ya udah gue kasih ke mbak gue, ke emak gue, ke adik gue, saudara lah. Kan ada tuh tadi kan. Gue kasih aja sih, jadi paling kayaknya nggak gue kasih. Kagak lagi situ nggak gue kasih. Udah panas tuh dia. Panas sih. Nggak gue kasih. Gitu. Katanya panas juga, dia juga udah beli kopi sendiri. Nah makanya. Tapi kayak anjing ya. Dari tahun sebelumnya paling kecewa cuma ini doang tahun ini. Mana buat temen lu kecewa juga. Tapi lebih kecewa banget. Lu kecewa yang dulu. Yang kata lu kan kemarin masih mending semuanya dapet lah. Kita kan juga ada hak mereka yang udah bayar. Panitianya juga dapet itunya kan, kayak tenaganya. Dan mungkin
dapet jatah juga dari mangkunya. Konsumsi malu nggak ngambil yang dari warga juga kan, berbagi. Terus segitu udah kan, kayak buat beli konsumsi sisanya buat lu juga. Terus lu dapat duit juga dari mak gua kan, tadi kan gue yang gituin. Terus yang kayak yang tua-tua tuh, yang anggotanya mak gua, yang muda-mudanya mak gua tuh, yang tua-tuanya gua. Yang tua itu akang gocap. Gue bayar kayak gue lu sialan. Gue kasih lu bayar Itu tanpa dari duit patungan warga, dari tanpa pribadi. pribadi gua. Terus tadi sebelum Itu gue beli, tanpa sebelum ada gue beli kopi omongan kayak validasi orang. nggak ada, Ini gue pribadi loh, gue Nggak bayar ada. loh gitu. nggak ada. Gue ikhlas rego lahir Ya, batin. lu cuma bilang ini nggak pakai duit aku bla bla bla. Nggak. Nah, terus tadi tuh kan nyokap pada beli kopi kan, kopi apa ya, yang saset yang seduh. Kalau lu mikir lu nyuruh kasih duit, bener nggak maksud gue? Ya. Kan lo kan nggak tahu gitu apa kagak, bener nggak? Kalau kasih duit, lu nyuruh doang, lu nggak ngasih duit jalan. Akhirnya gue beli itu kan, gue beli untung bisa pakai kris. Tadi gue nggak ada cash, terus gue langsung nggak itu, langsung gue tarik duit gue. Takut ada apa-apa kan, bener kan? Gue suruh bayar itu kan, ini mah pakai duit kita aja, gue bilang gitu kan. Mungkin kayak itu anaknya RT tuh pasti ada duit. Enggak, soalnya gitu. dia udah tahu kalau gue udah kerja anjing, padahal Oh. lu tuh sendiri gue udah nggak kerja gitu. Terus yang kedua mungkin mikirnya begitu ya, gue anak RT terus hidup gue enak. Tapi emang mereka bilang hidup gue enak, padahal lu nggak tahu di belakangnya gimana Ingrid. Jalan. Nah terus habis itu gue beliin tuh kan, gue seduhin tuh. Masa juga bilang kan sama emak gue, masa nyuruh beli kayak gitu nggak kasih duit? Ya harusnya kalau misalkan nyuruh, ya namanya juga hukum gimana sih, kayak SOP-nya ya lu nyuruh lu ngasih gitu loh, lu kasih modalnya nih gitu ya, apalagi beli kan. Masa lu nyuruh doang nggak ngasih modal ya, lu nyuruh beli doang lu nggak ngasih modal lagi, gimana cerita kata gue. Terus kayak masa nyuruh doang nggak kasih duit gitu kan, untung ada duit, kalau nggak ada gimana, masa mau gue diemin? Gue gak bayang anjir kalau misalkan RT bukan lu terus pengangguran yang lu bilang RW itu terus ada 17-an, misalkan kan yang tenaga itu juga butuh duit ya. bukan butuh duit, kayak misalkan adanya atau kan bisa dari apa namanya warganya. Seberapa itu anjir. Makanya kan tadi kan jadi ngomong kalau dari ketua kayak gitu mendingan yang kerja. Iya Kan udah terus makanya tadi kan pas ngobrol sama ibu-ibu tuh kan ngomong kayak gitu, kalau misalkan nggak kerja takut nanti kayak duit yang lain dipakai buat kebutuhan kan. Gue sendiri kan juga bahaya. Nah dari situ lah gue, menurut gue kita pasti kayak dimanfaatin di situ. Iya. Nah terus makanya gue ngomong kamu gue tadi kan masa nyuruh dong nggak ngasih duit. Maya ngomong apa? Terus mak gue kayak, ya kamu kan tahu sendiri orang sini gimana. Tadi mama sebenarnya juga nggak mau masak, tapi karena emang karena ngangat bapak kamu aja gitu. Biarin aja mbak, besok gak usah masak, biar kelaparan sama lambung gitu aja. Ya kamu sih dapat dari yang uang PT warga aja, nggak usah dari pribadi, biarin makin aja tipis tuh. Gak usah di depan rumah lagi, pindah di mana sono, di planet Pluto kayak nggak apa-apa sono. Udah temennya setujuin aja selalu, dah lu yang punya acara lu yang bikin aja dah. Lu masih, keluarga lu berkontribusi banget. Tapi kayak buat ini doang, kayak buat makan aja. Selebihnya nggak yang segimana gitu. Cuman maksud gue kalau semisal kayak gitu lagi nggak usah gitu. Makanya kan gue nggak buat, makanya kan gue dari awal banget kebentuk di panitia kan gue kan nggak berkontribusi, karena gue tahu
dulu kan kayak gimana. Gue kalau mau berkontribusi, lu juga harus berkontribusi juga. Ada feedback kak kalau misalkan kayak gitu kan istilahnya nggak buat berkontribusi, istilahnya kayak mau menang sendiri, Iyalah. mau penimpit duit dia sendiri, untung dia buat dia untung sendiri. Yang untung maksudnya yang untung yang validasi, yang ini ya ini, yang itu ya itu, kan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan istilahnya kan nggak ini, nggak apa namanya, nggak fair. Iyalah, sama aja kayak lu dimanfaatin mah petempang, lu ada duitnya ditambah apa yang lu bilang itu. Ya maksud gue tuh apa namanya Put, kalau misalkan kayak gini kan istilahnya kan kayak nggak berkontribusi kan. Kalau kayak gini kan istilahnya kan kayak niatnya masing-masing, yang mau ngintip duit yang mau validasinya tadi gue bilang kan ini pakai duit saya. Nah ya Itu harus validasi banget yang kayak iya, maksudnya orang tuh harus tahu kalau ini pakai duit saya gitu. maksudnya yang mau untung dapat tuh duit dari hasil apa namanya donasi, sama yang mau validasi. Maksud gue kalau misalnya kalau jadi Karang Taruna nih, tujuannya atu doang aja itu loh, urusan warga aja udah loh, kayak acara-acara, nggak usah yang nyari keuntungan yang inilah, yang mau validasi lah, yang itulah, yang inilah, nggak usah anjir. Kalau kayak gitu kan kalau kontribusinya toksik ya namanya, ya toksik, munafik. Lo kalau lu udah munafik, lo kan di depan muka nih, udah nggak usah di belakang, tiba-tiba udah kejadian. Benar. Makanya gue males, aku kemarin tuh gue udah tau kayak gini ya, makanya gue males. Makanya mak gue ngomong, kamu marah sama temen kamu kan, temen gue kan itu kan yang apa namanya tuh, yang bawahan ketuanya itu loh. Enggak marah, tapi emang nggak pengen udah temen aja, nggak mau yang deket gitu. Terus Lu juga gua udah kan tahu latar belakang kayak dia harus seperti itu. soalnya nggak di tempat Karang Taruna aja, di luar itu dia juga emang kayak gitu. Ya. Kayak ada toksik duluan, dan gue nggak bisa. Dan gimana ya, maksudnya menurut mak gue tuh lu nggak apa benci, karena setiap orang pasti kayak ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kan misalkan emang lu memilih lu benci sama dia, ya silakan, cuman jangan diliatin. Gue nggak bisa, gue nggak munafik anjing. Gue kalau nggak suka, mau di depan dia kayak mau di belakang dia kayak, gue tetap gak suka, muka gue tetap sama. Gue nggak bisa yang kayak gue di depan gue sosok baik sama dia, terus gue di belakang gue jahat, ular dong gue jatuhnya. Iyalah. Gue nggak bisa, gue nggak munafik. Nah gue bilang sama gue, kita nggak munafik mak, kita kalau nggak suka maupun di belakang kayak mau di depan kayak, gue tetap gak suka, tetap sama gitu loh, keadaannya tetap sama. Nggak bisa yang namanya di depan kita baik segala macam terus di belakang kayak gitu gitu loh. Gue nggak bisa kayak gitu, gue tetap sama, jadi kita gak munafik gitu kan. Terus apa namanya, biar Allah aja yang balas, kelamaan. Gue bilang kita kelamaan, gue berdebat sama mak gue. Terus nanti kamu di apa namanya buat dibenci Allah gitu kan. Allah tahu yang mana yang terbaik buat hambanya. Gue mau gitu kan. Kan ada tuh istilah, kalau kata Allah, kalau yang nggak baik buat kamu jauhilah. Iya, kan dikit tahu. Berarti emang bener-bener harus dijauhin orang kayak gitu kan. Daripada kita so baik bikin Nah, sakit hati. Kan jatuhnya kalau kayak gitu kan ular gak sih, di depan baik, di belakang nusuk. Itu gue nggak bisa tuh, jatuhnya munafik aja. Nah makanya gue bilang kan, Allah juga tahu kalau misalkan yang nggak baik, boleh kita jauhin, boleh kita nggak suka, kan kayak gitu. Gue bilang kayak gitu aja, terus mak gue diem. Iya. Agak tahu kenapa kita bisa pakai sekarang itu, berarti gitu. Kita nggak bisa menyembunyikan kayak gitu loh. Iya, gue kalau nggak suka bener-bener Udah langsung mendingan ngomong aja langsung mukanya gitu, nggak perlu pihak ketiga gitu. Nah, dan gue kalau misalkan emang gak suka sama orang nih apa ya, walaupun dia di depan mata gue nih, udah amat aja gue, kayak gue nggak mau ngeliat dia gitu. Dan gue nggak mau kayak pura-pura baik demi gue bisa
memvalidasi diri gue ke dia gitu loh, kayak bisa dinilai, oh gue baik ini, oh begini kayak biar ngerasa orang apa namanya, biar ngerasa orang ini nih kayak menilai gue tuh baik gitu loh, yang nggak ada jahatnya. Gue nggak bisa, gue nggak bisa jadi topeng ya. gue nggak bisa jadi topeng, jadi ular, itu gue nggak bisa ya. Gue kalau nggak Gue suka pengen jadi diri gue aja ya. Kalau misalkan emang gue nggak suka, ya udah lah, gue Terlalu ekspresiin gue yang nggak suka aja, misalnya gue harus di depan baik, terus di belakang nggak bisa gue. Makanya gue ngomong tuh kayak gitu. ya buang energi banget kalau kita nggak suka terus kita pura-pura suka. Ya maksud mak gue tuh kayak gitu, jadi kayak biar pro gitu loh, kayak profesional. Ya ini namanya nggak profesional, namanya menafik kalau kayak gitu. Gue ngomong gitu, gue debat kalau di situ sama mama. Kalau misal kayak gini, udah jadi urusan anak kayak aja, mama nggak usah ikut campur. Iya, masa sampai emaknya dosa kita, gue bilang kayak gitu kan. Mama udah gitu loh, kita aja yang nanggungin semua. Emaknya juga kayak gitu put, sama nggak suka gitu sama gue. Tapi kalau misalkan ada lagi apa-apa di rumah gue gitu kan kadang kan ada emaknya tuh kayak melengos itu ke gue, lah apa lu melengos ke gue, jalan terus nyuruh gue nikah lah. Emang lu pikir nikah tinggal nikah selesai, ke depannya nggak apa namanya, nggak nyari keamanan, nggak nyari finansial, nggak nyari ini, nggak nyari itu, benar. nggak nyiapin itu semua maksudnya ya. Emang nggak kayak gitu, emang nikah kan beranak doang. Kira kucing ya, beranak doang terus. Kucing aja bisa baby blues gitu. Sialan gitu. Masa kita makan anak kita? Terus tau gak sih, kalau kamu kan gampang, emang gua apa dijual gampang Barang. terus bilang, emang kita barang gampang dijual, tiba-tiba langsung dapet pelanggannya. Gue bilang gitu aja, Terus dia gimana? diem sih. Ya dia mau ngomong apaan? Balesin lagi. Suka kayak Ngapain lu ngurusin hidup orang, lu harus apa, lu ngebilangin gua buat apa? Hidup gua aja. iya, maksudnya kayak Kan lu urusin. maksudnya kayak lu gak ada omongan lain selain jodoh. Emang di dunia ini lo jodohnya sama pasangan lo, kan kita kan belum tahu apa kematian apa. Mantannya udah pasti. Tapi kenapa Kalau orang jodoh pada kan ke tahu. jodoh, coba dah gue bilang. Dia tahu. Dan lu nggak usah ikut campur, karena jodoh, pokoknya jodoh rezeki itu udah area Tuhan anjir, lu nggak bisa. Dan lu ngapain anjing Lu jangan nanya kapan lu tanyain sama yang maha kuasa. Ya kan misalnya kita bisa request, kan kita nggak bisa. Kita juga nunggu, sabar. Iya, maksudnya emang lu kira